Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya mengenal dunia trading. Di tahun 2018, saya tahu binomo binary option dari iklan, kemudian saya pun mengikuti pelatihannya. 2019, saya membuat konten di YouTube, sampai saya dikenal sampai sekarang. Dari awal tidak pernah ada niatan untuk merugikan orang lain, apalagi sampai menipu. Karena orang tua saya tidak pernah mengajarkan saya untuk menipu, tetapi sayang sekali hal ini harus terjadi. Dan saya juga berterima kasih kepada pihak kepolisian dan semua aparat yang telah bertugas mengawal kasus ini. Dan tentunya kedepannya saya berharap yang terakhir, semua masyarakat Indonesia bisa belajar dari kejadian kali ini untuk memilih investasi baik yang ilegal maupun yang legal, karena semua investasi memiliki resiko. Dan yang terakhir, sebagai seorang pria yang bertanggung jawab, tentunya saya akan patuh dan mengikuti semua proses hukum yang ada. Dan sekali lagi, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi kami juga sudah mendapatkan surat ya dari pihak kepolisian ya, berdasarkan surat tanggal 4 ya kemarin 4 terkait dengan SPDP ke Kejaksaan Agung. Jadi di situ ditetapkan bukan hanya Vanessa Kong saja ya, Pak Rudi Yanto ayahnya ya, Vanessa Kong dan Natania adiknya Indra Ken, seperti itu. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa penyidik telah menetapkan 7 tersangka pada kasus binomo. 4 orang telah dilakukan pemeriksaan dan penahanan, sedangkan 3 orang tersangka lainnya akan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka pada hari Kamis nanti tanggal 14 April 2022. Saudara NK telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi pertama pada tanggal 10 Maret 2022, kemudian yang kedua tanggal 4 April 2022. Dari pemeriksaan tersebut diketahui peran NK sebagai yang menandatangani dokumen pembelian rumah di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang dibeli oleh tersangka Ika. Menerima aliran dana dari Ika sebanyak 9,4 miliar rupiah. Dana tersebut atas permintaan dari saudara Ika yang membuka akun di Exchanger Indodex, di mana akun tersebut dioperasionalkan oleh saudara Ika. Dari tersangka NK, penyidik menyita 1 unit rumah atas nama NK, memblokir akun Exchanger Indodex, serta memblokir rekening NK. Kemudian yang kedua, saudara FK. Telah dilakukan pemeriksaan, saudara FK berperan menerima aliran dana dari saudara Ika sebesar 1,1 miliar rupiah, menerima sebidang tanah di Tangerang Selatan atas nama FK senilai 7,8 miliar rupiah. Selanjutnya penyidik juga memblokir rekening milik saudara FK. Kemudian yang ketiga adalah saudara RP. Telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi pertama pada tanggal 16 Maret 2022, kemudian yang kedua tanggal 6 April tahun 2022. RP diketahui menerima aliran dana dari saudara Ika sebesar 1,5 miliar rupiah. Kemudian membantu tersangka Ika menyamarkan hasil kejahatan dalam bentuk membeli 10 buah jam tangan mewah senilai 8 miliar rupiah,
Kemudian penyidik juga melakukan pemblokiran terhadap rekening milik saudara RP. Sejumlah aliran dana yang disembunyikan mungkin itu sangat spesifik sekali ya. Kalau menyembunyikan dalam BAP-nya, jadi begini, Natania itu di BAP itu tanggal 31 Maret. Vanessa di BAP sendiri tanggal 5, ya. Pak Rudi di BAP tanggal 6, seperti itu. Kalau menyembunyikan, tentunya polisi harus penyidik khususnya di sini harus mengetahui terlebih dahulu menyembunyikan sejumlah uang di mana dan kemana dan sekarang berada di mana, seperti itu. Saat ini yang sudah kita klarifikasikan kepada penyidik, seluruh transaksi keuangan sudah kita buka semuanya dan declare. Bahkan Vanessa sendiri sudah menyatakan kalau memang penyidik mau, ya memang dan diinginkan, ya saya kembalikan semua apa yang sudah Indra akan berikan, nggak ada masalah untuk itu. Berdasarkan surat tanggal 4 ya, kemarin 4, terkait dengan SPDP ke Kejaksaan Agung. Jadi di situ ditetapkan bukan hanya Vanessa Kong saja, ya Pak Rudi Yanto ayahnya, ya Vanessa Kong dan Natania adiknya Indra Ken, seperti itu. Apa sih Bang yang membuat penyidik itu kuat nih Bang atas dugaan-dugaan? Ini yang saya ingin garis bawahi juga. Transaksi pada umumnya hanya transaksi biasa, kebutuhan, lifestyle, giveaway, seperti itu. Hanya transaksi seperti itu. Ada memang transaksi di di akun Indodax segala macam, akan tapi dikasihkan keterangan ke kami pada saat saya komunikasi juga sama Vanessa dan Natania khususnya, ya Indra akan membuatkan akun Indodax Vanessa dan Natania, akan tapi mereka memang tidak menggunakan, mereka tidak paham juga, mereka hanya paham dunia kripto dan lain-lain sejak Indra masuk kepada dalam hidupannya Vanessa, seperti itu. Kemudian demi kepentingan penyidikan, ketiga tersangka diajukan cekal ke Ditjen Imigrasi. Pasal yang disangkakan kepada ketiga tersangka yaitu Pasal 5 atau Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan Pasal 55 Ayat 1 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ini yang saya ingin garis bawahi juga. Transaksi pada umumnya hanya transaksi biasa, kebutuhan, lifestyle, giveaway, seperti itu. Hanya transaksi seperti itu. Ada memang transaksi di di akun Indodax segala macam, akan tapi dikasihkan keterangan ke kami pada saat saya komunikasi juga sama Vanessa dan Natania khususnya, ya Indra akan membuatkan akun Indodax Vanessa dan Natania, akan tapi mereka memang tidak menggunakan, mereka tidak paham juga, mereka hanya paham dunia kripto dan lain-lain sejak Indra masuk kepada dalam hidupannya Vanessa, seperti itu. Kemudian demi kepentingan penyidikan, ketiga tersangka diajukan cekal ke Ditjen Imigrasi. Pasal yang disangkakan kepada ketiga tersangka yaitu Pasal 5 atau Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan Pasal 55 Ayat 1 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Bahwa penetapan seseorang menjadi tersangka itu adalah hak prerogatif dari penyidik. Dalam hal ini penyidik dari Bareskrim Mabes Polri. Dengan adanya
2 alat bukti saja itu seseorang bisa ditetapkan menjadi tersangka. Ada dugaan mungkin alat buktinya dokumen transaksi dari PPATK, kemudian sama saksi atau saksi ahli. Jadi bisa ditetapkan menjadi tersangka karena sudah terpenuhinya 2 alat bukti tersebut. Pertama, undang-undang yang dimasukkan sebagai dasar penetapan jadi tersangka adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencegahan pencucian uang atau TPPU. Pasal dari TPPU tersebut itu sebenarnya yang paling krusial itu hanya 4. Pertama pasal 3. Pasal 3 adalah yang aktifnya, artinya yang memang mengirimkan. Barang siapa yang mengirimkan, mentransfer, melayering, nah itu adalah peran aktifnya dari tindak pidana pencucian uang. Kemudian ada lagi pasal 4 yang menyembunyikan tindak pidana pencucian uang. Kemudian ada lagi pasal 5, pasifnya yang menerima tindak pidana pencucian uang. Karena memang tindak pidana pencucian uang adalah extraordinary crime. Jadi kalau misalnya polisi menetapkan seseorang jadi tersangka di kasus tindak pidana pencucian uang dan dia pasif, ada kemungkinan pasal yang dikenakan adalah pasal 4 menyembunyikan, atau pasal 5 menerima, atau pasal 10 turut serta dari tindak pidana pencucian uang ini. Biasa dijungtokan dengan pasal 55 KUHP, kemudian pasal 378 terkait penipuan, kemudian kalau memang seperti Indra Ken berarti dijungtokan dengan perjudiannya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.